Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Eling sira manungsa temenana anggonmu ngaji mumpung durung den rawuhi malaikat juru pati. Eling sira manungsa temenana anggonmu ngaji mumpung durung den rawuhi malaikat juru pati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Luwih lara luwih susah rasane wong ing neraka, labang gores kala jengking, labang geni ula geni padha geni sawisane wong kang duraka kumambang dawuh pangeran dasar manut perintah Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Luwih mulya luwih bukti rasane wong ning swarga, 70 widodari kasur babuten cawisi. Tulisane wong kang bekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Bapak Ibu pada pagi hari ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah masih bisa menghadiri pengajian rutin kita IPHI Ranting Tamanan dan jamaah umroh yang ada di wilayah Tamanan. Dan alhamdulillah pagi ini
kita bisa bekerjasama dengan rumah sakit Cita Sehat dan sumber rezeki yang pagi ini bisa memberikan sumbangsinya kepada semua anggota IPH yang di Tamanan. Salawat salam kita berikan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hasanah kita, suri tauladan kita. Semoga dia kiamat nanti kita bersyafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan, baiklah acara pagi hari ini akan kita mulai. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara kedua yaitu kalam ilahi, kemudian acara ketiga yaitu sambutan ketua takmir Baitur Rahman yang berhormat Bapak Andari. Nanti kita sediakan waktu untuk 5 menit. Yang ketiga adalah inti pengajian yang disampaikan yang berhormat Insinyur Ustadz Insinyur Haji Wahid SPMA dengan tema mengelola sampah adalah ibadah yang membawa berkah dunia akhirat. Kemudian acara yang keempat adalah sambutan IPH Ranting Tamanan. Acara yang kelima lain-lain, dan acara keenam adalah santunan terhadap anak yatim piatu yang ada di wilayah Masjid Baitur Rahman Utara. Dan kemudian acara terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk meningkat waktu, acara pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga Allah meridhoi kita dan kita sebagai dan amal ibadah kita semuanya. Kemudian acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi, waktu dan masa yang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Semoga Allah berikan pahala ayat demi ayat dibaca oleh Khalid dan sekaligus kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang ketiga, sambutan Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Weteng yang terhormat Bapak dari waktu datanglah saya terutama. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimina bi ni'matil imani wal islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala yad'u ila daris salam.
wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil bashar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumil maqsad. Amma ba'd. Periksa koneksi internet Anda lalu coba lagi. Bapak-bapak ya, para alim ulama ingkang tansah kita tenggo-tenggo paringipun maidhatul hasanah sarta kita dereki sedaya wak-wak-wakipun. Hadirin wa hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil usul jami'an hujat sekaliwan tamana ingkang dipun wonten ing IPHI dan tamana ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Keaturan kena aku pun api bekal angkap yang datang kau satu kagem santan kagem sekedar terus fakur makan soma adu bagio awet rawuhipun tamu ingkang sangat minullah ingkang memberikan ini korelasi wong apik sakatulan amanah. Kami kau sadenipun kawula makan aturan kuwurin ingkang kebarokah kebakmawirah sarta kebahagiaan menika monggo sareng lahiraken syukur dunia wonten saudara Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat lan rahmat ingkang sampun kaanugrahaken dhateng kita sedaya. Inggih ingkang harus hidayah man saja bekas parasan sarta umur panjang kesempatan sarta kawenangan sehingga ingkang siang ingkang penuh kebahagiaan penuh rahmat menika kita sedaya saking ngawan wonten ing sami Allah menika kanthi menika ingkang mboten ala-ala satun kada kula terima kasih kita sedaya estu cinta kalau itu satu hormat dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa bangkit dan dengarkan pinten hikmah serta pinten cara pinten saingan dari kemaslahatan. Salah satu mungkin rahmat satu kabupaten Allah kita tetap pada roda junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalasan sedaya ahli wargane lan para sahabat kemungkinan para penderet Pak insyaallah saged babar dhateng para rawuh ingkang bagi mulya menika ila yaumil qiyamah. Allahumma sampun-sampun menika kawula sedaya takbir masjid kanthi undang sampun raja kepala kepada mengaturaken sugeng pangabdian sugeng mangayu bagya awit rawuhipun sedherek bapak-bapak ingkang milih sangat hujan seluruh taman ingkang dipun mulyakaken
Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkang kok kaliran manusia sangat agung panggung di dalam mereka ahad lagi tanggal sekawan Februari 2024 menciptakan kagem ajang pengawasan orang sederek pulau mereka oleh akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Bapak Ibu mereka berbangga khusus dan bukti-bukti pengawasan yang S2S dan saya mencipta perubahan dan mencipta makmur dunia masyarakat yang berkewajiban tambahkan dari umat Islami saya kalau segera kemudian kalata pertukaran S satu mereka itu dari awal waktu mereka kecil kalau perlukan sampai tingkat wong sing ngaji kok tingkat sakit nambah iman pulolan badan sedaya setiap masyarakat yang berubah terus masyarakat yang menjadi sakit rasa apa kan dari iman dan kamu Rasulullah mangkana yaumu koyo bitasi bahwa sing sapa dino iki luwih apik timbang dino iki dino sesuk luwih apik timbang dino saiki hujan sakit mempertahankan pengaturan sangat nambah ibadah bahagia sejahtera pernikahan Allah yang dan namun ini belum mulai soal berikan itu bukile kang angin kamu tidak saya tidak lah pikiran tapi bermasyarakat Amin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang terhormat Bapak Andari yang telah menyampaikan sambutan selaku takmir Masjid Baitur Rahman. Karena acara kita padat, acara kita selingi santunan ke anak yatim, perlu saya sampaikan bahwa santunan ini berasal dari sedekah dari Bapak Ibu jamaah haji dan umroh dan warga sekitar yang mendonasikan ke pengurus IPA Ranting Tamanan dengan jawabannya adalah Soka Kaji. Untuk itu dari bapak-bapak ibu-ibu yang berkenan untuk berdatangan nanti bisa langsung menghubungi ke panitia, dan ini insya Allah berjalan terus setiap 2 bulan sekali, di mana ada tempat pengajian di situ nanti insya Allah akan kita sampaikan santunan ke anak yatim ini Bapak. Untuk itu dimohon anak-anak berkenan untuk berdiri karena ini di sini ada acara anak-anak, jadi kita ajukan. Mohon anak-anak yang atas nama 1 Indriana, yang kedua Azhara, yang ketiga Farida, yang keempat anak Vanila, yang kelima anak Mutia, yang keenam anak Duvia, yang ketujuh anak Gemindra, yang kedelapan anak Bilqis, yang kesembilan anak Alvin, dan yang ke-10 anak Safir. Monggo yang berkenan Bapak Kandari, yang kedua Bapak Heru Sudari selaku Ketua Ranting Tamanan untuk bisa menyampaikan santunan tersebut. Menginjak acara berikutnya yaitu pengajian dan sekaligus doa yang disampaikan dengan terhormat Ustadz Insinyur Haji Wahid SPMA dengan tema mengelola sampah adalah ibadah yang membawa berkah dunia akhirat. Pada tempat saya terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Hamdani selaku Ketua Takmir Masjid, yang kami hormati Bapak Ketua IPI Kelurahan Tamanan Pak Dr. Heru Sudari, yang kami hormati Bapak Lurah Tamanan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Haji Hajah Umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita membawa keberkahan dunia wal akhirah. Allahumma amin. Salawat salam semoga tansah kita kunjukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, wa insyaallah kita semuanya sebagai pengikut beliau dan pada saatnya kita mendapatkan syafaat pertolongannya. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf. Jadi saya soal di sini sebenarnya tidak akan memberikan tausiah karena tentu bapak-bapak, Bapak Romo Kiai, Bapak Haji Ajah yang ada di sini sudah, kalau di lautan itu ibaratnya sudah apa ya, banyak makan garam, banyak pengalaman, ilmu dan seterusnya. Sehingga kalau saya nanti memberikan tausiah, air yang sudah asin itu saya kasih mau berapapun tidak ada gunanya karena sudah sangat asin. Nah, karena itu sekali lagi kami justru yang penting pada saat ini mohon doa untuk kita bersama agar kehidupan kita membawa keberkahan. Allahumma amin. Keberkahan itu kan kebaikan yang berkelanjutan. Iya, tidak hanya kebaikan sekarang. Kalau sekarang kita makan, kita kenyang, itu berkah sekarang. Tapi apa yang sudah kita makan itu nanti menyebabkan kita sehat, kita sakit dan seterusnya, itu kan kebaikan berikutnya. Oleh karena itu kita berdoa semua aktivitas kita di sini, apa yang kita lakukan, apa yang kita unjuk, kita bahas, semuanya barokah. Amin. Untuk selanjutnya, justru saya di sini tadi berkaca pada fenomena dua hal. Bapak Ibu, ya kalau saya sudah sepuh, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang lebih senior lagi. Saya umurnya sudah hampir 57. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah 80 nih Pak. Pak, Anda ini berapa Pak? Sudah 70 atau mungkin hampir 80 nih. Iya. Lah, kondisi seperti ini, saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian, ini wajah-wajah surga. Allahumma amin. Teduh, sejuk, insya Allah sabar dan seterusnya. Ini luar biasa. Itu dari satu sisi. Kemudian yang sisi berikutnya tadi anak-anak kita yang di sini itu semuanya bersih. Ya. Kalau buku itu mungkin ya masih putih ya Bu ya. Iya, masih putih. Jadi berkaca dari dua kondisi, maka kita monggo sareng-sareng ya seumuran kita memang sudah harus banyak beristighfar. Karena saya kira kita tidak ada yang tidak memiliki dosa ya. Semuanya punya dosa. Tetapi yang paling utama agar dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama adalah doa untuk diampuni dosa-dosa kita. Karena kalau sudah diampuni Allah, terserah Allah. Jadi itu yang menjadi penting. Oleh karena itu, mohon kita istighfar sareng-sareng. Astagfirullahaladzim. 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 Semoga momen menikah merupakan momen kegiatan, aktivitas yang menyebabkan kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kalau kita Ibu, anak kecil dulu sering bermain kelereng. Kalau kelereng itu dilempar ke atas, itu jatuh enggak ya? Pasti jatuh ya. Karena belum nanti dilempar terus terbang ya. Jatuh. Jadi kalau sudah sampai ke atas, jatuh. Jadi kalau grafiknya digambar kira-kira naik di atas sudah puncak, itu pasti akan jatuh. Kalau ini kita ilustrasikan sebagai umur kehidupan kita, monggo kita sendiri-sendiri untuk muhasabah. Kira-kira kita masih mau naik atau sudah sampai puncak
atau sudah mau jatuh? Kira-kira? Hah? Kita lahir, kemudian TK, SD, SMA, perguruan tinggi, S2, S3 dan seterusnya. Terus akhirnya jatuh juga kita. Iya, jatuh juga. Kalau kita melihat angka umur harapan hidup untuk DIY katanya tertinggi di Indonesia. Jadi orang ingin umurnya panjang itu di Jogja. Berapa Pak Ustadz Heru? Umur harapan hidup kita di Jogja 60 atau 70? 72. Oh, Ibu. Jadi umur harapan hidup kalau yang tertinggi di dunia mungkin sampai 80 sekian ya untuk negara-negara maju. Tapi di Indonesia itu tertinggi di Jogja 72. Padahal rata-rata kita secara nasional 60 kan ini. Paling 60. Sehingga pantas kita yang di Jogja itu kalau ke Sleman, ke Bantul, itu banyak orang-orang luar yang ke sini. Yang punya rumah Nursewu mewah-mewah, bagus-bagus itu coba ditanya, Bu, aslinya mana itu? Itu aslinya banyak yang dari luar sana. Ya, artinya di Jogja itu insya Allah kondusif sehingga kita bisa sehat, bisa umur panjang. Nah, umur itu kan sudah ditentukan Allah, Pak. Iya, sudah ditentukan. Tapi kalau kita mohon dan ikhtiar, insya Allah Allah bisa merubah dan seterusnya. Walau alam. Jadi kita yang penting ikhtiar dan mohon pada Allah umur yang panjang dan barokah. Ini yang penting. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini. Artinya kita sehat. Tadi dicek yang tinggi apa ya, Pak? Biasanya itu kolesterol sama asam urat. Oh, kolesterol, asam urat. Gula. Saya punya resep Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau khawatir nanti tinggi asam urat dan kolesterolnya, itu gampang. Nanti panjenengan dahar apa remenipun monggo. Nanti panjenengan boten usah khawatir. Napa itu? Nggak usah diperiksa. Kalau nggak diperiksa, nggak ngerti itu berapa tingginya. Adanya di lab. Ya, dengan bahas sate dan seterusnya itu, kalau nggak diperiksa. Tapi ini ada canda, nanti aku terus bukan periksa, namanya nggak ikhtiar. Kita tetap harus ikhtiar supaya tahu dan supaya nanti dicegah, ditanggulangi, diobati. Insya Allah kali-kali. Jadi kesehatan kalau panjenengan kita syukuri. Tadi di luar saya matur sama Ustadz Heru Subaris. Kalau sudah sepuh seperti kita ini, sebenarnya ada 3 hal yang bisa merawat kesehatan kita, yang ikhtiar ya. Nanti ada yang istilah, oh saya nggak 3 Pak, 4, 5, oh paling nih. Tapi menurut saya 3. Yang pertama adalah dekat dengan Allah. Jadi kita pokoknya berusaha di setiap saat untuk berhubung, tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang agak sulit, Bu. Jadi kita kan punya kesenangan masing-masing. Nah, monggo keremenan kula panjenengan pokoknya dalam rangka untuk tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rada angel. Kalau matur itu ya kula iso nglakoni ora ya. Ada contoh kalau piyambak pakai ben ada ilustrasi. Saya itu dulu waktu anak saya SMA, anak SMA itu kan seneng band-bandan, Pak. Seneng band, main musik gitu ya. Nah, waktu sudah mau kuliah, saya juga, bagi senang musik, apalagi musiknya keras. Anak muda kan senang rock gitu kan, keras. Apa penek ngeband lagi, iso sambung nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Dan tanya seperti itu kan mendasar sekali pertanyaan saya. Apakah bisa? Dan tentu jawabnya kalau lagu-lagunya terkait dengan besaran Allah,
alam semesta dan seterusnya itu bisa. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Pada saat itu maka saya melarang. Kalau nggak bisa, stop. Jangan main musik. Berjalannya waktu, Bu. Berjalan waktu, dia sering tampil di ITS, di Jakarta, di Sakti, dan seterusnya. Saya cemas. Kalau begitu nanti gimana hasil sekolahmu di kuliah gitu kan? Ya, dia berjanji, pokoknya saya kuliah komplit Pak. Ya sudah kalau begitu, alhamdulillah komplit benar. Tapi di sisi lain sudah berjalannya waktu, dia kerja di Jakarta, jualan minyak ya di sana di Pertamina di perkapalan sana. Gitar di rumah ditinggal, gitarnya jangan dibawa. Nah, maksud saya supaya di sana tidak meneruskan. Tapi yang di rumah ternyata masyarakat itu Pak Wahid bawa gitarnya lagi mau dipakai lagu apa? Kus-kusan bayi. Ya, saya tergoda Pak. Saya kus-kusan. Nah ini waktu minggu-minggu ini saya sedang risau karena istri saya bilang seumuran Bapak seharusnya nyanyi itu nggak perlu. Ya, yang lain kan bisa, ini sedang saya pertimbangkan untuk saya hentikan. Tapi berat, namanya kus-kusan bagi saya itu seneng banget ya. Dan saya pikir-pikir, iya juga ya. Nah, sekali lagi, agar kita nyambung dengan Allah, maka kegiatan apapun coba misalnya yang beda Pak, kalau kita masuk remaja beda Pak, kadang yang beda sampai sini, sampai Sulaiman Pak, pakai sepeda, ada sendirian, ada teman. Nah, itu kalau mengayuh sepeda itu coba dengan berpikir Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Enak banget itu. Tapi kadang pakai 1-2 kilo lupa. Kalau ada apa yang itu kita lari. Balani boleh Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah dan seterusnya. Insya misalnya nanti keserempet motor timbul misalnya pada saatnya harus meninggal kalau sedang Subhanallah itu sama juga menjadi pertimbangan. Nah, jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan semua saja aktivitas kita dalam rangka untuk dekat pada Allah. Ibu yang masak di rumah itu gunakan pada saat merajang sayuran dan seterusnya, berzikir sebanyak-banyaknya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak harus bibirnya bersuara, tapi di dalam hati. Insya Allah nanti masakannya tidak enak, jadi enak. Kalau saya makanan itu hanya ada 2 Bu, enak dan enak banget. Iya. Karena kalau kita makan kurang enak, kita ingat saudara kita di Palestina, itu menjadi enak. Ya, saudara kita di sana. Kita mohon setiap habis sholat, ya kita doakan supaya mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Sungguh sabar di sana ya, kita semuanya itu apa-apa ada, mau minum ada, mau makan Bapak Ibu sudah disiapkan semuanya, moga kalian tidak ada, itu ada semuanya di sana. Masya Allah, untuk minum saja nggak ada air. Jika kita mohon pada Allah agar diberikan kesabaran dan juga diberikan kekuatan dan pertolongan. Allah mansur lil ikhwan al muslimin nabi Palestina, wal mujahidin nabi Palestina. Al Mansur di kanan muslimin nabi maka hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir, supaya ditolong oleh Allah dan mendapatkan kemenangan. Allahumma amin. Satu tadi yang kedua bersyukur kesehatan ya, ini ketinggalan. Kita bersyukur bagus sekali, ini juga kadang lupa mendapatkan hidayah, kita terbuka untuk menerima Islam. Kita bersyukur, itu nomor 1 harus syukuri Pak. Karena betapa banyak orang yang sudah paham Islam, mungkin sudah hafal Al-Quran, tapi kalau Allah belum menggerakkan untuk mendapatkan hidayah, tidak akan masuk Islam. Siapa contohnya? Paman Nabi. Ya. Paman Nabi itu setiap hari mungkin tidur bareng, makan bareng dan seterusnya. Didoakan oleh Nabi agar memeluk agama Islam. Tapi sampai meninggalnya tidak juga Islam. Ada di zaman penjajah itu namanya Bapak Ibu mesti pirsa yang Senuk Burgondi. Dia kan mempelajari Islam tapi dalam rangka untuk memecah belah
orang Indonesia, dia haji dan seterusnya, tapi dia sampai meninggal tidak memeluk Islam. Jadi hidayah itu pilihan. Padahal itu pembuka untuk kita bisa masuk surga. Tanpa kita memeluk Islam, la ilaha illallah, tanpa itu kita nggak akan sampai. Jadi ini yang perlu kita syukuri, bahwa kita mendapatkan hidayah. Ya, diselamatkan Allah untuk bisa memeluk agama Islam. Dan kita mohon agar itu kita pegangi sekuat-kuatnya, jangan sampai pada saatnya kita bisa lepas. Apa bisa lepas Bapak Ibu? Bisa kalau nggak kita pegang. Ya. Diriwayatkan banyak riwayat di sana pada saat kita mau meninggal, sakaratul maut, yang datang ada malaikat, ada siapa? Setan yang mengganggu dan seterusnya. Kita juga bisa untuk lepas dari la ilaha illallah. Karena itu kita mohon kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Jadi seusia kita ini, cita-cita terbesar kita adalah husnul khotimah. Ini Bapak sekalian. Untuk selanjutnya, temanya itu kan terkait dengan sampah. Kalau sampah itu sampah dibuang ya wis rampung kan. Ternyata Bapak sekalian, kita mencoba untuk menelaah, menganalisa bahwa sampah itu bagian yang bisa merusak bumi ini. Jadi sampah bisa merusak bumi ini, dan kita bisa ikut andil merusak kalau tidak mengelola dengan baik. Saya ambilkan satu saja. Di kota ibu ada plastiknya ya. Ya. Itu plastiknya nanti kalau tidak hati-hati bisa terbuang ke pekarangan, ke sawah, ke sungai dan seterusnya. Dan nanti kalau bisa ke kali, nanti bisa masuk ke lautan. Kalau sudah di lautan, plastik yang kecil itu nanti di sana hancur menjadi plastik yang lembut sekali, namanya mikroplastik. Dan mikroplastik itu di dunia ini yang paling banyak di perairan ada saja Cina, Pak Iru ya. Kemudian Indonesia termasuk penyumbang nomor 3. Padahal mikroplastik yang ada di lautan, ada di perairan, ada di sungai dan seterusnya, itu sekarang sudah banyak ke ikan, bahkan sampai ke telur-telur ikan sudah ada plastik. Jadi kalau dulu itu upaya sehat, Mbak, banyak makan ikan laut. Dan sekarang ikan lautnya banyak plastiknya gimana? Malah kuat ya, Mbak? Ya tidak, nanti mikroplastik masuk di jaringan otak, mengganggu otak. Di jaringan hati, mengganggu hati. Di ginjal, mengganggu ginjal. Dan seterusnya. Ini adalah contoh plastik saja. Tapi kadang-kadang, alah bersiji kok kayak buang. Kadang-kadang, alah bersiji. Satu orang, kalau ada 1000 orang, 1000 plastik. Kalau ada 1 juta, 1 juta plastik. Oleh karena itu sekarang di lautan sana banyak ikan-ikan tercemar plastik karena orang berpendirian plastik siji kok. Nah, oleh karena itu kita harus mencegah agar plastik itu tidak ke lingkungan. Caranya pripun? Itu buku di depan ada yang mengasih contoh. Jadi plastik itu harus dipilah, nanti dikumpulkan, syukur disodakoke ke masjid kalau ada sodako sampah, atau dijual. Menjualnya kemana? Nanti bisa tanya Pak Dwi itu namanya. Pak Dwi itu punya bank sampah, punya sodako sampah, punya sekolah sampah. Nanti kalau bingung jualnya plastik, tinggal telepon. Plastik jenis apapun nanti bisa diterima, sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, untuk selanjutnya supaya saya ingat ada hadis
yang mungkin ini bisa dianalogikan atau istilahnya dikiaskan. Jadi kias atau analogi dalam hukum Islam itu bisa dilakukan. Jadi kita kan punya sumber pedoman hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga keputusan ulama, ya, ijma ulama. Yang keempat kias. Kias itu analogi. Jadi yang mungkin yang dulu zaman Nabi itu belum ada, sekarang ada. Terus bagaimana ya? Dulu zaman Nabi plastik sudah ada belum? Belum. Sehingga fikih zaman ulama salaf ya, mungkin belum mengatur dan belum ada plastik. Sekarang ada plastik, harus bagaimana? Ini sekedar hadis yang mungkin nanti kalau mungkin kurang pas bisa Bapak Ibu analogikan ke hadis yang lain. Jadi begini, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ngan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hubira limra'atin muwisatin marrat bikalbin ngala rosin robiyin yang hasu qala kada yaktuluhul aqasu panaza'at khurfaha ba'al saqathu bihimariha panaza'at lahu minal ma'i faghufira laha bidzalik. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini ya, tadi sampah itu kan barang yang tidak ada berguna. Kalau manusia yang sampah, enak betul. Ada sampah masyarakat. Jadi Rasulullah bersabda, ada seorang, kalau sekarang ya WTS. Ya. Seorang wanita tunis susila telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada seorang wanita tuna susila mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah. Ya. Karena apa? Dia melewati seekor anjing. Melewati seekor anjing. Yang anjing itu menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Jadi ada seorang PTS melihat ada anjing kehausan, menjulurkan lidahnya mendekati sumur. Anjing itu hampir saja mati karena kehausan. Melihat ini, si wanita pelacur itu melepaskan sepatunya, ya, lalu mengikatkan dengan penutup kepalanya. Kerudung atau apa, mungkin sejenis itu nih. Lalu dia mengambilkan air itu untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu poin yang bisa diambil di sini. Yang bisa diambil di sini adalah pertama, anjing. Anjing itu kan untuk kita hewan yang najis, hewan yang ya berguna tapi banyak mudaratnya kan begitu kan? Iya. Jadi artinya barang yang sepele dan banyak kurang manfaatnya. Kalau kita bicara sampah, itu kalau kita belum paham ilmunya kan barang yang suppose gelap sampah. Nggak ada yang mau sampah, ya, nggak ada yang mau. Yaitu barang yang ya hampir tidak ada gunanya. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh seorang wanita ini memberikan minum. Memberikan minum. Padahal hanya hewan loh. Hewan kasih minum. Nah, kemudian kalau kita ambil konteks sekarang, sampah itu yang seperti itu. Nek panjenengan kersa merawat. Kalau di negara maju itu memang sudah luar biasa, Pak. Saya tuh punya teman sekolah di Jepang. Itu di sana itu bawa istrinya, Pak Murianto namanya. Nah, di sana itu dia beli sejenis ini apa namanya saus, kan ada plastiknya, ya. Nah, plastiknya dan sausnya itu dibuang di situ, tidak dicuci, tidak dipilah.
Akhirnya dia ditangkap, disidangkan di situ, di perumahan di situ, dan dia kalau akan diulangi besok bisa dikenakan denda. Jadi sudah segitunya mengelola sampah. Nah, Rojo besok kira-kira ibu-ibu itu bisa nggak kalau beli soto di situ ada sausnya, ada apanya, kecapnya, sebelum dibuang plastik ke keranjang plastik, ibu cuci dulu. Kok ribet kan? Tidak seperti itu. Persis istri saya seperti itu. Kok Pak ribet kan? Nah sekarang dilarang ya kan sekolah ngaji di bias Pak. Jadi itu kan yang mungkin tidak dia ngaji di bias kan? Ada? Enggak, karena ada mungkin temennya itu seminggu 3 kali ngaji di bias sana yang sudah pada pensiun pada ngaji. Dikasih tahu mungkin ya, intinya kita beribadah itu jangan sekali-kali membedakan yang kecil yang besar. Kita tahu ibadah umroh ganjarannya besar ibu, ya kan? Besar sekali. Tapi itu mungkin bisa tidak kita dapatkan ganjaran kalau kita tidak ikhlas. Kita menyumbang masjid 10 juta itu bisa menjadi nol kalau kita tidak ikhlas. Tapi kalau orang di rumah nggak ada yang melihat, dia nawa itu untuk menyelamatkan lingkungan, memilah antara saus, antara kecap dengan plastik, hanya Allah yang tahu dan malaikat. Siapa tahu besok menjadi kafarat peringan dosa kita. Ya. Karena akibatnya itu, kalau kita nggak mengelola ke laut, banyak saudara kita yang sakit karena minum airnya, makan ikannya banyak mengandung mikroplastik. Ini baru mikroplastik. Yang reman bakar plastik sudah. Sampah akhirnya dibakar lah ya kan dibakar. Padahal kalau plastik dibakar itu ada dioksinnya menyebabkan kanker dan seterusnya. Bapak itu kalau kerja piknik di Sarjito, coba yang paling banyak pasiennya itu di unit penyakit apa? Kanker bu, kanker. Jadi oleh karena itu niatilah mengelola sampah yang kelihatannya sepele itu karena Allah. Malaikat akan mencatat dan ikhlas. Insya Allah itu akan bisa menjadi kafarat dan insya Allah pahala kita. Dengan seperti itu kira-kira sakit bukan? Sakit ya? Sakit diniati ibadah. Aneh bapak-bapak. Saya itu setiap pagi mengelola sampah seperti itu. Kalau sudah dipilah, saya bawa keluar, saya masukkan di keranjang yang lebih besar. Kemudian sebulan sekali, ibu-ibu ngumpul di situ, kemudian mengundang pembeli, dibeli, dijual. Itu untuk kasih ibu dan seterusnya. Kalau itu diniatkan ibadah kepada Allah, insya Allah itu akan barokah. Saya maksud barokah, tadi judulnya kan mengelola sampah mendapatkan barokah dunia wal akhirah. Dunianya apa? Rumah kita menjadi bersih, lingkungan kita menjadi sehat, air kita menjadi tidak tercemar, lingkungan kita tidak tercemar, anak cucu kita bisa sehat. Jadi hanya karena plastik itu bisa merubah kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu penting kita lakukan. Nah, di hadis ini juga tadi disebutkan, ya bagus sekalian, Allah mengampuni karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu tadi, seorang wanita tadi. Bapak Ibu rahimakumullah. Teknisnya nanti mungkin Mas Bi saya memberikan kalau ada waktu nanti. Saya terakhir bagaimana begini bagus sekali ya. Kalau kita membaca di Al-Quran ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakina tardawha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Moga ini dipakai untuk introspeksi kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, katakanlah ya,
Nabi supaya mengatakan pada kita, apabila bapak-bapakmu, abnaukum, anak-anakmu, ikhwanukum, saudara-saudara, azwajukum, istrimu, kemudian harta yang kau dapatkan, kemudian perdagangan yang kau khawatir kerugiannya, atau rumah-rumah yang bagus lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah ketentuan Allah. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, ini introspeksi pada kita. Maka selama ini katanya kita mencintai Rasulnya, mencintai Allah. Apakah benar harta kita juga sudah sebagian untuk di jalan Allah? Apakah benar kita juga sudah melakukan jihad di jalan Allah, membantu rumah zakat, masjid, sekolahan, rumah sakit dan seterusnya? Kalau itu belum, masih ada waktu karena kita masih hidup. Monggo kita manage, kita atur. Bapak-bapak ibu yang gabungan atau banyak, nanti porsinya harus ada itu, bisa dilihat harus ada. Dan juga anak-anak kita harus yang kita cintai, kita sayangi, tapi dalam rangka untuk agar anak-anak itu bisa dekat kepada Allah. Mungkin ada satu hal, kalau ini mungkin bisa dilakukan Bapak Ibu, insya Allah kalau bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan, mungkin dilakukan. Jadi anak-anak kita, tapi Bapak Ibu sudah gak punya anak kecil ya? cucu. Itu kalau bisa ditarget setiap hari. Pokoknya anak-anak yang sudah bisa baca Al-Quran harus membaca Al-Quran. Minimal habis maghrib, habis isya, habis subuh. Salah satu mau syukur bisa ketiganya. Jadi anak-anak yang sudah bisa baca Al-Quran, tolong diberikan Quran yang ada artinya. Duh, rausah kokapeh, tapi kamu harus baca setiap hari. Tentu Bapak Ibu Sibah harus memberikan contoh. Iya, kita harus memberikan contoh. Harus setiap hari. Ya, kalau itu dilakukan, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan kehidupan yang mudah, yang bagus. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan duduk. Kalaupun jadi dokter, insya Allah dokter yang Islam. Kalau jadi ekonom yang Islam. Kalau jadi politikus yang Islam. Akhir betul Pak. Politikus. Insya Allah bisa tetap ya. Ya, jadi kalau menjadi pejabat, nah ini Pak Dwi, pejabat yang Islam. Jadi insya Allah nanti akan mengiringi apa yang dibaca, dipelajari oleh anak-anak kita. Dunia itu, kalau alam ya, kun fayakun, kalau Allah mudaki. Mungkin ada beberapa contoh yang bagus sekali. Jadi kalau dulu saya orang desa sekali, saya aslinya di Banyumas sana Bu ya. Jadi Banyumas itu kalau ada anaknya di UGM Pak, itu satu kecamatan itu tahu ukurannya itu keluar itu UGM. Oleh Banyumas itu ada kali satu kecamatan ibaratnya itu, satu desa apalagi. Sehingga saya daftar di sini kan diterima itu ya belum wedi Pak. Gue mau selama ini ya diterima ya. Dan memang. Tapi kita berdoa semoga anak kita dan seterusnya Allah memberikan kepada anak cucu kita. Bukan berarti di luar UGM tidak bagus, tetapi kalau kita bisa anak cucu kita di sana, insya Allah dari sisi keilmuan itu bagus. Jadi nanti akan Allah yang tentukan dan seterusnya. Jadi sekali lagi PR-nya tunggal mengelola sampah. Kerja di Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang kedua nanti untuk membiasakan aktivitas kita dengan berzikir. Hanya di dalam hati. Mudah.
Yang ketiga, bekalilah anak cucu kita untuk setiap hari dekat dengan Al-Quran. Insya Allah kehidupan kita akan berkah. Tentu semuanya itu dibuka tadi dengan istighfar karena kita banyak salah. Sehingga umur kita ke depan jangan ulangi kesalahan, perbaiki, dan insya Allah pada saat kita bisa khusnul khotimah. Mobil sakit kulo ngaten kemawon, banyak kekurangannya mohon maaf. Nanti kalau mungkin masih ada waktu, kereketan 10 menit, monggo kalau Pak Di mau menyampaikan. Tapi saya mohon izin, saya harus takziah ke Kulon Progo. Jadi demikian kekurangannya, saya mohon maaf dan mari kita akhiri dengan berdoa nih. Bapak Ibu sakit sang-sang kami ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi awsidni ataskur nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala sholihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya Allah wa afiyatan fil jasadina wa siyasatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabiyatal maut wa taubatan qabiyatal maut wa taubatan qabiyatal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa akhiril hisab. Allahumma firli ma qaddamu wa ma akhkhartu wa ma asrartu anta alamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik sabbit qalbi ala tawakkaluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kekiraan pun yang paham penting di Bapak Ibu. Kalau betul hasilan nyebut izin kalau bagi tasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih yang terhormat Bapak Wahid yang telah menyampaikan. Terima kasih mengaturkan kepada yang terhormat Ustadz Insinyur Haji Wahid SMA yang telah menyampaikan tausiah pada pagi interaksi yang hari ini. Semoga itu bermanfaat bagi kita semuanya. Mengikuti acara berikutnya yaitu sambutan Ketua IPN dan Keamanan yang terhormat Bapak Akil sebagai tugas saya berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama dan utama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah, yang utama kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Selanjutnya salam dan sholawat selalu juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, di mana insya Allah akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Tuan Takmir Masjid Baitur Rahman, Bapak Syukur, Bapak Sepuh yang ada di Lepeng, dan alhamdulillah kepada jamaah haji yang ada di Haji dan Umroh yang di Lepeng. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan pengajian alhamdulillah dengan lancar dan dalam keadaan cerah. Karena tadi malam itu sekitar jam 2-an itu udah hujan sampai subuh, jam 2 udah hujan. Sekarang pada pagi hari ini, dan alhamdulillah ya semua rencana kita pada hari ini berjalan lancar dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kegiatan jamaah haji alhamdulillah yang tahun 2024 kita mulai pertama kali di Ngekom. Dan kegiatan ini pertama kali juga kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan Poliklinik Cita Sehat, yaitu di bawahnya rumah jagat. Jadi kalau kita sehat, atasnya lagi rumah jagat. Dan insya Allah ini akan berjalan terus ya, selama kita pengajian. Tapi juga bagi Bapak Ibu yang mau Cita Sehat itu ya monggo. Jadi ada serbarannya dan sebagainya, mereka juga melayani BPJS, jadi bisa melakukan. Kemudian kegiatan kita yang hari ini juga berjalan alhamdulillah, yaitu Soka Haji, yaitu sedekah kagem kemasyarakatan dan juga kagem menjaga kemakmuran haji kita. Jadi dengan sedekah insya Allah kita bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga salah satu untuk menjaga kemakmuran haji kita semuanya. Itu program kita. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain sebenarnya masih ada satu program yang kita inikan lagi, yaitu nanti bersama-sama bagi ibu-ibu yang menginginkan ya, itu ada namanya nanti sosial community atau kemasyarakatan atau sosial, nanti kerjasama kita dengan klien juga ya. Nanti saya share di grup IPHI, itu bagi Bapak Ibu yang peserta nanti usianya minimal 45 tahun. Dan bagi Bapak Ibu yang di atas 45 tahun bisa mengikuti kegiatan-kegiatan itu ya, itu nanti untuk nambah kesehatan, nambah ceria dan sebagainya. Insya Allah itu akan kita laksanakan bersama-sama. Kemudian ya alhamdulillah tahun ini juga berjalan kalender dan PHI umroh itu alhamdulillah sudah berjalan. Dan ini monggo nanti uang itu juga akan kita gunakan untuk kegiatan
kemasyarakatan. Ya, jadi ditanyakan untuk masyarakat dan kembali lagi ke jamaah dan masyarakat yang ada di sekitar tahanan. Insya Allah semua keuangan akan kita catat dengan rapi dan akan kita laporkan dari pengurus terutama, kemudian nanti suatu saat kita sampaikan juga di pengajian, terutama nanti di grup. Jadi untuk laporan untuk keuangan. Saya kira itu Bapak Ibu, dan ucapan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, dan insya Allah dari mohon doanya ini juga. Tadi saya udah ini dengan Pak Wakil, Pak Wakil itu salah satu pimpinan daerah Kabupaten Muhammadiyah Kabupaten Bandung. Jadi beliau aktif di sana, dan juga dulu mantan sekretaris dinas lingkungan hidup dinas Kabupaten Bandung. Nah sekarang sekretaris di dinas di Koperasi Kesehatan dinas Koperasi Kabupaten Bandung. Beliau itu, dan saya juga sudah mengajukan ini permohonan doanya ya untuk memanfaatkan TPS 3R, tempat pengolahan sampah yang berada di sebelah barat lapangan desa Tamanan yang sekarang nganggur. Nah itu saya sudah mengajukan ke dinas lingkungan hidup dan ke kelurahan. Ini mohon doanya supaya kita punya sekretariat dengan memanfaatkan apa yang kita inginkan, karena selama ini kita belum punya sekretariat untuk IPHI. Padahal kalau kita lihat di Jawa Tengah itu hampir semuanya sudah punya sekretariat. Jadi mohon doanya dari Bapak Ibu, mudah-mudahan itu berhasil ya, dapat doa restu juga dari Bandung dan tentunya juga dari kelurahan ya. Karena apa, saya berpikir muspro nganggur gitu. Dan itu juga kalau nganggur malah jadi sumber pencemaran di sekitarnya ya, karena masyarakat di Bopongan itu juga udah menutup ya, nggak boleh ada kegiatan lagi untuk pengolahan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan kita juga nanti punya sekretariat sehingga banyak kegiatan-kegiatan kita yang bisa kita laksanakan bersama. Dan satu PR lagi yang menjelang anak-anak SD mau ujian. Nah ini juga ada program dari bidang tersebut, nanti akan Pak Haji ya, kita akan mengkoordinir, dan ini juga kita baru cari tempatnya Bapak Ibu. Nanti akan dilaksanakan di mana? Nah, kemarin minta kayaknya di Masjid Kobuan yang sudah ada, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan untuk membantu les anak-anak SD, terutama matematika dan IPA. Pak Hadi beliau itu adalah mantan guru SD Muhammadiyah Sapen, terakhir kepala SD Muhammadiyah Karangkajen. Nah itu beliau bersedia nanti akan membagi ilmunya untuk anak-anak kita semua. Saya kira demikian. Kalau punya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru selaku Ketua Daerah Tamunan yang telah menjalankan beberapa nanti program yang sedang berjalan dan yang akan kita jalankan. Baiklah, acara berikutnya laporan keuangan. Perlu saya sampaikan laporan keuangan di bendahara pada tanggal 4 Februari 2024, dana iuran anggota saldo bulan Desember 2023 sejumlah 397.300 rupiah. Iuran hari ini 1.215.000 rupiah.
Mohon maaf, iuran hari ini infaknya 1.215.000, totalnya adalah 1.612.300 rupiah. Dana infak 1 bulan lalu 1.484.850 rupiah. Ada pembagian infak hari ini 415.000, sehingga total infaknya adalah 1.899.850 rupiah. Untuk dana pengumpulan dari program Soka Kaji, ada donatur masuk sejumlah 2.723.000 rupiah. Untuk keluar yang bersantunan untuk hari ini sejumlah 1 juta, sisanya adalah tersisa 1.723.000 rupiah. Demikian informasi keuangan IPHI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang pertama, Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman yang telah memfasilitasi ini semua kegiatan hari ini, dan warga sekitar dan seluruh jamaah IPHI Ranteng Tamangan dan maaf ibadah Pengeteng dan Umroh. Yang kedua, Poli Kesehatan Cita Sehat, dan yang ketiga adalah kreasi plastik sehingga nanti sampah bisa diolah, yang hari ini bisa menunjukkan kreasinya, hasilnya. Yang terakhir adalah kepada para donatur yang telah mengisikan bagian rezekinya untuk kegiatan ini, sehingga insya Allah nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan sampai dengan batas akhir. Semoga semuanya menjadi amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir, panitia, mohon maaf, pengurus ibadah Tamangan masih membuka terus donasi-donasi dari Bapak Ibu semuanya ke Soka Haji, yang nanti akan selalu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan. Ya, jadi untuk nomor rekening dan BIC-nya sudah saya kirimkan lewat WA Group maupun ke WA Group masing-masing paduan. Untuk itu, untuk infak hari ini monggo dibagi dua, hingga sampaikan ke masjid yang berbagai tadi. Bisa maju bukan untuk menyampaikan, disampaikan hasil infaknya. Iya, monggo.
wabarakatuh.